Akun Main Makan ID ini terinspirasi dari mana sih, Kak Dias? Sebenarnya terbentuknya Main Makan ID itu iseng. Kebetulan dulu tuh aku suka kayak jalan, terus explore ke tempat baru gitu. Misalnya habis Kak Dias review gitu, terus jadi rame. Gimana sih perasaannya Kak Dias? Seneng banget, Seneng karena jujur kepuasan aku itu waktu ngelihat audiens tuh juga seneng sama konten aku. Yang menjadi tantangan Kak Dias sendiri nih, yang mungkin orang banyak belum tahu, apa sih Kak tantangannya menjadi konten kreator? Halo semuanya, selamat datang di podcast Busam ID, yaitu dengan tema kita seperti biasa, Raup Cuan dengan Digital. Di mana podcast ini terselenggara atas kolaborasi antara Busam ID dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Dan saya Alia Ramadhani yang akan menemani obrolan santai kita pada hari ini, tetapi pastinya penuh dengan inspirasi dan juga tips-tips. Dan kali ini kita ya, di episode ini kedatangan salah satu konten kreator keren Samarinda, seorang wanita yang sudah nggak asing lagi di dunia kuliner, travel, dan lain-lain lagi. Nah, langsung aja kita sambut ini dia narasumber kita. Halo Kak Dias, Halo, apa kabarnya? baik banget, Alhamdulillah alhamdulillah. baik. Kakak? Alhamdulillah baik juga. Baru kali ini sih ada yang nomor apa, yang nanyain kabar aku. Wih, Jadi kayak, wow gitu. Alhamdulillah aku baik juga, kita sama-sama baik Kak alhamdulillah, ya, ih. alhamdulillah. Kak, aku di Busam ID ini kita ada namanya Sobat Busam, ya kan. Oke, Untuk penonton itu kita sebutnya Sobat Busam, mungkin sobat dikenal Busam. boleh dikenalkan Kak Dias, apa namanya, Kak Dias tadi kan, Kak Iya. Dias, asalnya mungkin Kak Dias, sama nama akun yang Kakak manage nih apa sih, sama niche kontennya apa sih? Oke. Halo sobat Busam. Perkenalkan, nama aku Diasinta Emelia dari Main Makan ID. Kebetulan aku konten kreator di food, travel, Travel. dan lain-lain. Kalau travel tuh termasuk yang hotel itu juga nggak sih Kak? Termasuk. Termasuk itu juga ya? Namanya tadi Main Makan ID. Iya, Wah, Kak Dias aslinya tuh orang Samarinda atau perantauan sih? sebenarnya aku perantauan dari Jogja. Oh, orang Jogja Iya, ternyata, oke. Terus ngerantau ke sini karena mau kerja atau apa, Kak Dias? jadi di 2017 itu kan ada SBMPTN. Iya. Jadi aku masukin Unmul biar kalau misalnya keterima aku tuh deket sama orang tua. Kebetulan orang tua itu kerja di Kutai Timur. Oh, Jadi waktu 2017 itu keterima di Unmul dan pindah dan menetap sampai sekarang sekarang. ini ya. Berarti udah sekitar berapa tuh jadi orang Samarinda? Banyak. 10 tahunan, udah Iya. lama ya berarti ya, udah melekat nih jadi orang Samarinda. Berarti Kak Dias ini asalnya dari Jogja tadi ya Kak Iya, Dias ya? Oh ternyata karena ada SBMPTN mau kuliah, iya. akhirnya menetap juga di Samarinda. Kak Dias bisa diceritain nggak sih awal terbentuknya akun Main Makan ID ini terinspirasi dari mana sih Kak Dias? Sebenarnya terbentuknya Main Makan ID itu iseng. Kebetulan dulu tuh aku suka kayak jalan, terus explore ke tempat baru gitu. Nah kan aku buat IG second akun gitu kan. Kesannya tuh kayak second akun, cuman aku khususin buat dokumentasi aku jalan-jalan. Jadi aku Oke, postnya tuh di situ. Itu mhm. aku bentuk di 2021. Oh, 2021 ya, Kak, ya? Iya, Oke. Itu berarti berawal dari second account yang memang iseng-iseng aja? iseng-iseng Posting-posting aja. gitu aja? Iya. Oke, terus, berlanjutnya seperti apa tuh, Kak? Memang nama awalnya tuh Main Makan ID kah atau nama second Bukan. account tuh? Dias Emotes gitu? Oh enggak. Dulu tuh namanya food estetik. Oh, food Food estetik dulu? estetik gitu. Oke Nah, oke. terus eee, berkembangnya itu karena aku tuh sering post-post gitu kan. Mhm Nah, mhm. terus tuh kok banyak yang like sama follow itu. Jadi aku kembangin dan kayaknya ini bukan konten yang estetik gitu deh. Jadi aku ganti nama ke Main Makan ID. Oke, filosofinya kenapa Main Makan ID? Karena aku suka main Main sama makan ke kafe. oh, alasannya itu Iya. reason-nya ya? Wow, jadi karena rame, banyak yang like juga gitu ya kan. Oh, awalnya tuh kayak untuk foto-foto estetik gitu aja ya, Kak Iya, Dias ya? sekedar share dokumentasi Dokumentasi, sih. oke. Dan awalnya tuh tentang kuliner atau tempat-tempat wisata atau seperti apa? Sebenarnya ke kuliner sama tempat wisata sih awalnya. Oh, udah emang mix gitu ya, Kak Iya, Dias ya? Oke. Berarti setelah itu
berganti nama menjadi Main Makan ID. Itu Iya. tepatnya di tahun berapa sih, Kak Dias? Kayaknya ganti Main Makan ID itu di tahun 2022 ya kalau nggak salah. 2022, Iya. oke berarti setahun setelahnya Iya. terbuat second account itu ya. Nah, setelah itu, berarti sudah mix ya, postingannya tuh nggak cuman tentang makanan aja. Tapi kan yang orang sering tahunya tuh tentang makanan ya, di Main Mhm. Makan ID ini. Nah itu kayak gimana sih, Kak, awal mulanya jadi ada konten makan terus terpanggilnya ada endorse gitu tuh, itu waktu tahun berapa, Kak Dias? Kalau terpanggilnya endorse itu di tahun 2022, tapi awalnya tuh bukan endorse, kayak Mmm, aku tuh ditawarin, suruh review tempat ini, UMKM itu ini. pertama banget? Itu pertama banget aku, nggak dibayar sama sekali, Oke. tapi aku suka aja, aku emang excited buat share tempat-tempat baru gitu kan. Jadi aku dikasih produk, itu belum Oke. dibayar. Oh itu masih produk ya? Itu Iya, makanan tadi ya? iya, Itu di followers berapa sih, Kak Dias? kayaknya di followers under 1.000. Under 1.000? Iya. Oke, itu masih under 1.000, kayak istilahnya barter produk gitu ya, Kak Dias ya? Oh Iya, makan dulu. Itu berbentuk video atau foto atau yang seperti apa tuh kontennya? kalau yang pertama kali tawaran tersebut itu berbentuk udah real sih, Udah video, reels video iya. ya? Oke, dan itu udah pakai voice over dengan ciri khasnya Kak Dias itu ya? Awal-awalnya belum, Mhm. tapi di tawaran pertama kali tersebut aku coba dan aku udah mulai VO di situ. Di konten yang kapan sih, Kak, konten Kakak itu yang menghasilkan uang dari endorse-an gitu, dari endorse-an produk itu pada tahun berapa dan konten apa? Untuk endorsement itu aku pertama kali di tahun 2022 Oke. ada opening tempat makan ayam, Mhm. itu aku pertama kali ditanyain red card, Oh, oke. akhirnya aku kasih itu 50.000. 50.000 ya? Iya, Oke. Itu udah dapat reels? reels aja sih, Oh, dulu reels belum aja? terlalu memasuki TikTok. Oh, pas masuk TikTok itu di tahun berapa, Kak Dias? Kayaknya di tahun 2022 deh aku Di baru tahun itu juga ngembangin di ya? TikTok. Iya, Oh, oke. Di tahun 2022 itu juga ngembangin TikTok dan yang iya, pertama tadi itu dapat red card 50.000, dapat endorse di yang ayam itu tadi ya? iya, Oh, dipanggil pas lagi grand opening. mhm. Wah, itu menurut Kak Dias itu berkesan banget nggak sih? Awal dapat itu tuh ngerasa kayak gimana sih, Kak Dias? Seneng sih pastinya tuh ada yang excited sama konten aku kan. Iya. Jadi aku merasa terpanggil juga sih untuk maksimalin di konten endorsement ini. Tapi sebelumnya Kak Dias itu masih sebagai mahasiswa ya, di kala menjadi content creator itu? Iya masih. Masih juga, tapi ada kerjaan lain selain content creator waktu saat itu? Enggak, itu aku sibuk penelitian kuliah. Oh, masih sibuk Iya, penelitian kuliah di sela-sela itu jadi content iya. creator itu ya, Kak Dias? Wow, itu di followers berapa tuh Kak Dias memberi red card 50.000? Jujur aku lupa sih Kak, Udah lupa ya? iya, Oh, oke, oke, oke. Tapi awal-awal banget itu red card-nya 50.000 Kak ya? iya, Itu berkesan banget. Nah, lalu lanjut, hingga Kakak upload di TikTok itu di tahun yang sama juga. mhm. Mhm, itu kenapa memutuskan untuk, "Oh, kayaknya aku boleh sih nge-post di TikTok juga." Itu kenapa sih memutuskan untuk upload di situ juga? Aku ingin memperluas jangkauan sih. Mhm, Kadang mhm. tuh kan, di Reels itu belum mencapai jangkauan yang luas, Mhm, tapi kalau TikTok ini kan algoritmanya kayak nggak ketebak gitu. iya, Kadang tuh di Instagram, sedikit yang nonton, tapi di TikTok tuh bisa banyak. meledak. Tapi kalau dari followers itu, kalau Kakak lihat sekarang ini, Mhm, followers-nya hampir sama nggak sih, Kak, di Instagram sama di TikTok? followers-nya beda sih. Beda ya? Iya, Lebih banyakan yang di lebih banyak yang Instagram? di TikTok. Oh, di TikTok malah ya? Iya, Wow, itu karena tadi algoritmanya yang luas, Kak, ya, iya, jangkauannya luas dari TikTok itu. Wow, oke. Jadi Kak Dias juga itu menggunakan platform TikTok untuk memperluas jangkauan itu, Kak, ya? iya, Oke. Nah, Kak Dias, ini kan kita mau berbicara juga nih mengenai branding dari Main Makan ID. mhm, Ini tuh ada ciri khas. Nah, orang-orang tuh pasti udah nggak asing juga kalau sebagai pengikutnya Main Makan ID. Yang punya tone yang sama di setiap videonya, mhm. terus itu juga sound ciri khas backsound-nya tuh aku tahu banget. Oh iya, Sama ada makasih. tagline-nya di pembukaan video itu, Mhm. "Kembali lagi dengan" kayak apa, Kak? Dan kenalin Dan dengan kembali Dias dan dari Man main Makan makan ID ID. gitu. Oh, kayak gitu ya? Iya, itu ada ciri khas kayak gitu tuh waktu kapan sih, Kak, terbentuknya? Itu aku jujur juga lupa sih, Kak, Mhm, karena dulu tuh kan, rintisannya tuh kita dari upload foto, slide foto dulu kan mhm, mhm, sebelum mhm. ada Reels. Nah, Iya. baru memasuki Reels itu aku pakai,
video transisi dulu, habis setelah itu baru aku memasuki VO. VO tuh yang belum bersemangat juga, masih malu-malu Oh, iya gitu. iya, bener Jadi bener. aku gali terus kayak kayak apa sih konten yang menarik itu. Jadi aku pelan-pelan, ngerubah nada voice over aku lebih semangat Semangat sama lagi ya? ceria. Oke. Jadi awal-awal itu dulu masih agak lemes-lemes ya, masih Iya, baru-baru pemula ya? Memang seperti itu terus, mhm, akhirnya riset-riset jadi voice over-nya lebih semangat dan ceria. iya, Nah terus, menurut Kakak ada tagline yang signature-nya Main Makan ID kayak gitu tuh, penting nggak sih, Kak? Kayak dari tadi yang mhm, pembukaannya Main Makan ID itu kan ciri khas banget tuh ada mhm. animasi fotonya, itu penting nggak sih menurut Kakak dalam branding-an? Kalau di aku sendiri penting sih karena, opening itu jadi ciri khas icon dari, personal branding yang Kakak dikasih. punya? Iya, Bener bener bener. Itu terinspirasi dari siapa sih, Kak? Ada animasi foto kayak gitu, lucu banget sih kalau dilihat ya kan, kayak menarik gitu. mhm. Itu dari mana sih, Kak, bikin pembukaan awal video yang seperti itu? Dulu itu jujur Kalau aku dilihat-lihat lupa tuh sih, kayak Kak. anaknya anak seniman gitu sih, Kak, dia. Dulu tuh aku punya foto itu Heeh. sebagai foto profil Instagram Main Makan ID aja. Oh, foto profilnya aja? Iya, Oke. jadi aku edit sendiri pakai CapCut, di-crop, digerak-gerakin aja, terus aku voice over, jadi digabungkan seperti itu. Oke, itu kalau nggak salah aku ada sih ngeliat itu udah dari lama banget ya, awal-awal tuh udah mulai menggunakan itu sih, habis transisi Mmm, dari yang iya, video Kakak bilang ya kan, dan bertahan hingga sekarang. Wow, itu udah menjadi ciri khasnya Main Makan ID banget ya, Kak, iya, ya. Nah, Kak Dias, berarti ada strategi dong, ada pendekatan juga yang Kak Dias lakukan supaya followers itu tetap engage dan juga dekat sama Kak Dias. mhm. Yang Kak Des lakuin tuh apa sih, Kak, supaya teman-teman, audiens, pengikut tuh tetap ngerasa dekat sama Main Makan ID ini? Kalau dari aku untuk penyampaian kontennya itu aku sampaikan secara, jelas Oke. jelas, tegas, maksud tegas itu, details ya, Mhm. antara info yang aku berikan itu nyampe gitu ke audiens. Oke, dari cara, ngomongnya itu Kak Iya, Des ya? Oke oke. Tegas, jelas, supaya orang tuh nyampai dan juga ngerti apa yang iya, diomongin. Oke oke. Selain itu apalagi sih Kak Dias yang bikin orang-orang tuh, "Iya kayaknya aku seneng nih ngikutin Kak Dias," mhm. gitu. "Aku nyaman nih, nge-follow Kak Dias untuk cari tahu tentang rekomendasi-rekomendasi itu." Hal apa lagi sih yang Kakak lakuin supaya teman-teman tuh juga ngerasa dekat sama Kak Dias? Biasanya aku bawa masuk ke daily aku sih. Oh, ke daily, kayak gimana Iya, tuh Kak Dias? jadi kalau misalnya brand ngajak kerja sama itu aku bagiin ke 2 kelompok. Ini brand itu mau hard selling atau soft sell. Kalau Oke. misalnya hard sell itu aku langsung sampaikan aja mengenai promo segala macam tuh langsung aku sampein biar penonton tuh lebih paham maksud tujuan aku gitu. Oh, Tapi oke. kalau misalnya soft sell itu aku bawa ke daily biar orang tuh bisa enjoy, kalau misalnya kayak aku lagi makan di sini, lagi beli belanja di sini, itu lebih enjoy pembawaannya nonton sampai akhir gitu loh, Kak. Oh, oke. Jadi pembawaannya kayak lebih, natural aja Kak ya, soft Iya, aja yang iya, nggak terlalu ada CTA-nya gitu, "Eh, kalian ke sini ya," gitu-gitu, iya, gitu ya. Oh, oke. Berarti ada hard selling dan juga soft selling tadi Kak ya. iya, Nah, kalau Kak dia sendiri berarti nanya dulu ya kalau misalnya ada yang endorse Kakak, terus, mhm, ini mau di hard selling-in atau di soft selling itu Kakak nanya dulu ya sama brand-nya? nggak nanya sih, Kak, Mhm. biasanya kalau misalnya hard selling itu dari brand besar aja, Oh, karena oke. mereka kayak ada deadline promonya gitu, jadi aku sampaikan langsung aja. Oh, oke. Langsung supaya orang tuh jelas ya apa yang Iya, mau, didengar, ini yang sebenarnya disampaikan Kak Des nih apa, seperti iya, itu. Kalau, mulai kerja sama nih dengan mhm, brand, gimana caranya biar tetap, teman-teman tuh audiens ngelihatnya tuh kayak natural aja dan juga kayak soft selling itu, Kak? mhm, Jadi gimana Kak Dias itu ngebungkus kontennya supaya kelihatan yang natural aja gitu loh? Dan ini kan kondisinya endorse gitu loh, mhm. kayak gimana tuh Kak Dias? Biasanya aku ngajak langsung audiens itu Mhm. kayak berasa lagi jalan-jalan beneran gitu, Oh, "Guys, oke. ikutin aku ke sini yuk," gitu. Jadi aku langsung kayak keliling tokonya gitu. Oh, Terus oke. biar audiens tuh merasai banget gitu nah, Kak, kalau misalnya aku tuh masuk ke toko sini Mhm gitu. mhm mhm. Oh, jadi dengan, caranya seperti itu tadi ya, Kak Iya, Dias ya, supaya
audiens tuh kayak, oh ngerasa terikut nih, terbawa Iya, seperti itu. kayak Oke. jalan-jalan online, Oh, bener iya bener kan? bener, caranya seperti itu ya Kak Dias Iya. ya, supaya lebih tadi terasa nggak terlalu menjual tadi. Oke, Kak Dias, menurut Kak Dias nih kan sudah berkonten lamanya dari tahun berapa tadi Kak Dias ya? 2021? 2021, Berarti kalau dihitung sampai tahun sekarang tuh sekitar berapa lama ya? 4 4 tahunan tahunan? mungkin? 4 tahunan Iya. ya? Berarti seanalisanya Kak Dias nih, di era sekarang ini video kontennya seperti apa sih Kak yang bisa naikkan engagement itu, bisa naikkan viewers tuh, konten yang kayak gimana sih di era sekarang nih? Kalau di era sekarang konten yang naikin engage itu, yang pasti tempat baru ya, karena orang tuh pasti kepo sama tempat-tempat baru kan. Oke oke. Tempat baru, tempat legend, itu orang pasti penasaran sih. Yang menarik-menarik kayak gitu Kak ya? Iya, kadang Oke. tempat-tempat estetik gitu kan juga. Oke, tapi cara ngebungkus kontennya itu supaya viewersnya rame, setahu aku ada hook-hook dan apa aja sih Kak yang perlu diperhatikan dalam membuat konten supaya rame gitu? Selain hook deh, tapi hook dulu deh, kalau dari Kak Dias gimana hook-nya? Kalau hook aku sendiri tuh langsung ke poin kelebihannya ya. Poin Kalau kelebihannya? kelebihan dari kafe atau suatu produk itu aku langsung, jadikan hook, Oke. opening, baru ke lokasi, ke suasana. Oh, Jadi kelebihan-kelebihan dulu aku taruh di awal. kelebihan-kelebihan tuh ditaruh di awal dulu? Iya, Itu agar orang orang tuh tertarik buat tertarik? nonton. Oh, oke. Contohnya kayak gimana sih Kak Dias? Salah Eee, satu kontennya deh yang paling rame tuh. tempat baru Dengan tempat baru, ada ininya. tempat baru misalnya ada fasilitas ini, ada fasilitas ini, Berarti itu aku sebutin. menonjolkan kelebihan-kelebihan dari tempat Iya, tersebut. Oke, lalu lokasi dan lokasi itu menyusul lokasi, daftar harga, suasana, mungkin rasa, produk-produknya berbagai macam itu aku sebutin di akhir. itu tentang kuliner tadi, Kak, ya? Itu mengenai Eee, kuliner kayak ada segala rasanya, macam segala sih, macam kayak gitu iya. juga? Travel kayak gitu juga? Travel kayak gitu juga, fashion juga, Oh, Kak Dias ini nggak cuman kuliner tadi ya, tapi enggak, travel, tapi ada fashion juga? ada fashion juga, Wow pernah mobil, pernah wow, di pemotongan ayam, ya aku macem-macem bisa macem-macem travelling. bisa ya? Oh, oke. Nah, teman-teman mungkin brand-brand atau UMKM, ternyata Kak Dias ini aku kira tuh tadi cuman kayak tempat main-main atau Mhm, sama kuliner, ternyata ada juga bisa fashion, iya otomotif tadi berarti mobil, iya, nerima semua, tempat ayam, nerima-nerima, tempat pemotongan ayam juga. iya Wow, berarti beda-beda dong cara ngebungkus ininya, kontennya. Sesuai dari niche aja, Kak, ya? Kan iya fashion seperti apa, tapi tetap, menonjolkan hook-nya tuh iya, kelebihan-kelebihannya kelebihan mereka. aku pasti taruh di awal. Oke, aku tertarik mengenai kulinernya nih, Kak Mhm, Dias. Kita berbicara tentang kulinernya. Eee, kalau dari targetnya atau pasarnya Kak Dias sendiri, tahu nggak sih orang-orang ini suka kuliner yang Kak Dias bawain, yang randomly kah? Atau yang high class, tempat yang high class, atau yang pedagang kaki lima, jajan-jajan mhm. kayak gitu? Kakak tahu nggak sih mereka tuh suka yang tipikal kayak gimana sih audiensnya Kak Dias ini? Random sih, Kak, Random ya? kadang tuh untuk yang tempat kayak fancy gitu misalnya, aku langsung split bill, aku langsung Oh, spill dalam-dalamnya itu karena mereka penasaran. Tapi oke. kalau misalnya untuk kayak UMKM atau pedagang kaki lima gitu, aku sebutin harganya juga kalau misalnya tuh harganya tuh kayak Murah, murah, terjangkau iya gitu ya. Jadi orang tertarik gitu Kak iya ya. Oh oke, jadi randomly aja Kak ya, iya diambil aja semua high class bisa, menengah, iya, pedagang kaki lima biasa juga diambil. Oke, nah kalau tentang travel tadi, ini travel yang kayak gimana nih Kak? Jalan-jalan di Samarinda kah? Keliling dunia kah? Atau keliling Indonesia ini? Kayak travel kalau kayak gimana travel nih? sendiri tuh kadang aku kayak ngontenin kayak tempat wisata, terus Mhm. aku juga pernah kerja sama travel umroh, itu Oke, juga. Terus wow. kadang jalan-jalan aku sendiri tuh aku masukin ke konten aja. Jalan-jalan yang pengen jalan-jalan sendiri aja tanpa endorse dan tanpa Iya oke, itu dikontenin juga Kak Dias iya ya? Berarti isinya juga tidak melulu tentang endorse juga kan Kak iya, Dias ya? Diselipin juga dengan, eee, yang daily-nya Kak Dias juga. bener, Oke, jadi travel tadi ya tentang tempat-tempat wisata di Samarinda, terus iya. juga tadi pernah jadi apa tadi ya Kak, BA ya? Semacam BA ya? Semacam Collab gitu ya ya sama collab sama travel travel umroh. umroh. Wow! Terus kalau hotel itu mulai kapan sih, Kak? Kalau misal tentang travel dulu deh, Mhm. travel ini
mulai dari kapan sih Kakak nerima endorse-an itu pertama, ingat nggak sih? Di akhir 2023. Di akhir 2023 itu Iya, di mana sih Kak tempatnya? itu tawaran hotel Red Oh ini Doors. hotel ya? Iya Oke, Red Doors. iya. Wow, sampai hotel juga melirik akunnya Kak Dias nih. Wih, menarik banget berarti karena apa sih kuncinya Kak, tipsnya supaya orang tuh bisa ngelirik Kakak, kayak Mhm brand-brand gitu bisa ngelirik Kakak atau UMKM, minta tolong di-endorse kan, minta tolong di-review-kan gitu loh. mhm. Menurut Kakak, apa sih yang Kakak tonjolkan dari akun Kakak ini supaya mereka nih bisa percaya gitu loh kerja sama sama Kak Dias? Kalau di aku penyampaiannya itu details dan nggak bertele-tele. Jadi aku tuh kadang aku ngomongnya cepet, Mhm. tapi aku buat di durasi 1 menit 30 detik itu padet gitu loh, Kak. Mhm. Jadi infonya itu memuat Lengkap ya di semua, situ ya? iya. Oke. Kadang aku tuh sebelum review atau visit tempat itu aku emang pelajari tempat ini tuh apa sih, terus kelebihannya itu apa, terus semacam gitulah. Dipelajari Kak Iya, ya, aku pelajari dipelajari dulu dulu. sebelum kita visit ke tempatnya. Iya, Terus juga tadi bener sih dari jadi durasi video kontennya Kak Dias ini sendiri berkisar berapa lama tadi Kak? 1 menit 1 menit 30 detik. 1 sampai 31 Enggak, menit? 1 menit 30 detik tuh berarti 90 detik. Oh 90 detikan Iya ya Kak ya? Dan di situ informasinya dibuat selengkap mungkin di situ. iya Oh oke, berarti penyampaian harus detail Kak ya? iya Oke, itu sama semua Kakak, gunain buat kuliner juga, buat travel juga semuanya iya, sama seperti itu? sama-sama. Selain daripada itu, apalagi tuh? Mungkin, sound video kah atau kualitas video tuh penting nggak sih, Kak? Kualitas video juga penting, terus kalau misalnya untuk sound, untuk dari aku sendiri itu menggunakan sound yang identik sama aku deh gitu. Karena aku tuh, jarang pakai sound yang viral-viral gitu, karena Oke. itu kalau misalnya kita pakai sound yang viral itu kadang bisa dihapus dari pihak Instagram, Oh nanti iya sound bener, kita jadi ikut ilang. bener bener bener, Jadi aku pakai sound sendiri. sound ciri khas sendiri. Iya Dan itu dari awal aku tahu Kak Dias itu udah pakai itu sampai sekarang masih pakai itu nggak sih, Kak? iya Wow, itu alasan pakai sound itu karena tadi ya, kalau iya, ikut-ikut sound viral bisa jadi, terhapus juga audionya. Tapi ada beberapa nih, Kak, yang bilang, mmm. Kita harus ngikutin yang zaman sekarang nih, pakai sound-sound yang zaman sekarang." Sebenarnya nggak apa-apa Kak, pakai sound viral tuh, cuman kita Mhm, antisipasi hal yang effort kayak gitu ya? kita kan, Oh, effort kita yang udah VO, nanti di beberapa tahun kemudian kalau misalnya sound-nya dihapus, infonya udah nggak ada, bener karena bener. VO kita ikut ilang karena sound-nya dihapus. Oh, oke. Oke, berarti Kak Dias mempertahankan pakai sound ciri khasnya Kak Dias tadi ya. Iya Tapi tetap rame-rame aja kan, kayaknya nggak terlalu mempengaruhi seperti yang orang bilang kan harus pakai iya sound-nya FYP nih biar ikut FYP juga, tergantung iya pembawaannya tadi juga kan, kayak wow, ternyata tadi tips dari Kak Dias itu teman-teman Sobat Busa adalah penjelasannya yang detail ya, jadi dalam durasi 1 menit 30 detik itu dimanfaatkan banget Kak ya, kayak iya, semuanya tuh harus informasi yang jelas, sama tadi juga sound juga bisa kalau mau ciri khas sama kayak Kak Dias tuh juga bisa, yang mau pakai FYP juga bisa, tapi harus antisipasi antisipasi. tadi. Oke, tapi selain itu Kak Dias, berarti tadi kualitas juga termasuk ya? Kualitas harus yang bagus. Kualitas video jelas ya Kak? Jelas ya. Iya. Tapi dulu awal-awal memang udah main pakai kualitas yang ini nggak sih, proper nggak sih alatnya awal-awal dulu? Dari dulu sampai sekarang cuma pakai HP aja sih Kak. Pakai HP aja? Iya Wow, HP-nya boleh di-spill? Supaya yang mau mhm, ikutan kualitasnya kayak di akun Men Makan ID bisa tahu nih pakai HP apa sih Kak Dias kontennya? pakai iPhone 13 biasa iPhone aja. 13 biasa ya? Iya, Nah, sekarang ini Kak Dias udah sekitar 31.000 followers. mhm. Udah ada timnya nggak sih yang bantu editor, yang bantu nge-manage sosial media, kameramen mungkin? Sampai sekarang aku sendiri, tulis caption sendiri, Oh, edit sendiri, VO sendiri, oke. tapi kadang ditemenin sama Temen temen-temen juga, aku. Terus oke. kadang kalau misalnya butuh bantuan, misalnya di satu hari itu bisa bisa visit 3 kali, aku Oh. butuh bantuan, videographer 1 hari gitu, Oh, kayak orang yang nggak lagi netep. freelance-freelance Iya aja gitu ya? Oke, berarti ngedit sendiri tadi Masih, Kak, ya? iya Ngedit, FO sendiri, bikin caption sendiri, nge-manage sosial media sendiri. iya Wow! Tapi, kalau videographer itu kalau lagi, misalnya satu hari lagi rame visitnya, Kak, ya, mhm, baru dibantu sama, videographer freelance ya kita bisa iya. katakan. Wah, tapi kalau misalnya dalam proses, mengedit itu Kak Dias
Kak Des itu bikin skrip dulu kah? Atau spontan aja voice over-nya ngomongnya? Soalnya kan kalau kita lihat informasinya lengkap, jelas gitu kan, Mhm. enak gitu didengarnya tuh udah dipersiapkan nggak sih? Di-skrip nggak sih? Kalau untuk skrip atau narasi Mhm, di voice over itu aku nggak pakai. Jadi oke, aku edit dulu, mhm, footage-nya itu aku gabungin, mhm, baru aku VO sesuai footage-nya. Jadi tanpa narasi. tanpa narasi ya? Iya, karena, seperti yang aku bilang tadi aku udah pelajari duluan sebelum visit, jadi aku udah dapet feels-nya sama brand atau produk tersebut. Wow, sudah di kepala aja gitu Kak Iya, Dias ya? Oke, jadi nggak perlu lagi nulis skrip, jadi tinggal nyusun-nyusun footage, terus diikutin deh footage-nya iya, sesuai VO kita. Wow, itu ngeditnya pakai aplikasi ini aja ya, yang di Cap HP aja, CapCut, CapCut? iya, Heeh, teman-teman pakai CapCut aja udah bisa kita bikin konten yang sebagus kayak Kak Dias gitu ya kan, dan pastinya kita harus mempelajari dulu ya kan Kak Dias iya, sebelum kita voice over tadi. Berarti edit sendiri tadi, nge-manage sendiri, kalau kameramen kalau ada yang kalau dibutuhkan aja iya. tadi ya. Nah Kak Dias, itu tuh kalau voice over Kakak ada belajar gitu nggak sih? Kayak misalnya belajar copywriting mungkin, belajar, komunikasi dulu sebelumnya? Soalnya itu tadi aku balik lagi Mhm. bilang, bagus banget voice over-nya gitu, Voice over tuh berprogres aja sih, Kak. berprogres aja? Iya, karena aku awalnya tuh voice over juga masih malu-malu yang kayak suaranya Kecil, kecil, bener bener bener. terus aku improve terus kayak, Mhm. "Oh kurang besar suaranya." Jadi pas aku besarin kadang, kok masih kayak ada apa sih, Noise, heeh heeh heeh, bener. gangguan suara di HP gitu. Terus lama-lama, belajar di satu kali tarikan nafas, habis itu beli mic, gitu. Mhm. Oh sampai sekarang udah lumayan proper ya Iya, alat-alatnya, wis alhamdulillah. Nah Kak Dia sendiri, dalam berproses sebagai content creator ini, ada komunitasnya nggak sih? Komunitas influencer atau content creator gitu yang membersamai supaya makin berkembang sama-sama itu ada nggak sih di Samarinda? kalau komunitas Belum sampai ada? sekarang kayaknya belum ada ya. Heeh heeh. Tapi kalau misalnya teman-teman content creator banyak banget sih. Jadi kalau misalnya kita ketemu tuh mereka juga Saling ini kan, friendly friendly. dan sama-sama sharing ilmu aja. Oke. Dan mungkin dengan kita berteman dengan sesama influencer itu juga bisa membangun, eee, konten kita mungkin mereka bantu-bantu komen gitu kan Kak ya, bantu-bantu Iya, share seperti itu. Oh tapi sejauh ini belum ada ikut, apa namanya, komunitas-komunitas seperti itu Kak belum ya? ada. Oke. Nah Kak Dias mungkin kita ngobrol mengenai, kolaborasi dan kerja sama brand nih. Mmm, Kak Dias pernah nggak sih nolak endorse atau kerja sama gitu? Yang dirasa nggak sesuai kayaknya sama branding-anku nih. kalau nolak karena aku orangnya nggak enakan kayaknya aku belum pernah nolak. Tapi kalau misalnya ada komplain yang misalnya aku udah ACC tapi ternyata nggak masuk di apa, di Branding-annya Kakak, kriteria aku, mhm, kadang aku, balikin lagi. tipikal yang kayak gimana sih Kak yang nggak masuk di, Main Makan ID itu? Sebenarnya bukan masuk tipikal aku ya, sorry aku salah ngomong. Jadi kalau misalnya aku visit, Mhm, terus misalnya, dari pelayanan kurang proper, terus dari rasa menurut oke, aku kurang gitu ya? kurang persiapan, itu aku kembalikan lagi, aku refund, mungkin aku suruh perbaiki lagi dan aku mau visit lagi kalau misalnya udah bener-bener Oh, proper. Jadi aku kalau misalnya upload konten itu, usahakan jujur sih. jujur ya? Iya. Jadi kalau misalnya belum terlalu proper, aku kembalikan lagi, suruh koreksi, jadi aku baru bisa terima lagi. Itu pernah kejadian seperti itu? Pernah satu kali. Oh, wow, oh pernah sampai nge-refund gitu Kak ya? Jadi karena Kakak rasa, "Oh ini kayaknya nggak bisa deh dikontenin." Jadi Iya, Kakak kembalikan? Oh oke. Tapi habis itu kembali visit lagi setelah itu? kembali visit karena mereka Udah memperbaiki udah itu ya? memperbaikinya. Oke. Karena di konten kreator sekarang tuh kan kemarin lagi rame kan Kak, yang dia upload yang ada binatangnya lah, ada apa, Oke. sebenarnya itu kan bisa dibicarakan langsung sama owner-nya Owner, kan, mhm. karena UMKM itu membangun nggak cuma sebentar. Jadi kadang kalau misalnya nggak masuk di kita, itu sebenarnya bukan bukan kurang enak karena selera, tapi karena, eee, masih ada kekurangan yang masih bisa diperbaiki Bener dari bener bener bener. brand atau UMKM tersebut. Bener bener. Memang kemarin ya lagi rame-ramenya ya Iya, saya itu, aduh yang ada kayak gini-gini langsung dikontenin, apalagi mereka itu adalah kita bilang saja influencer-influencer yang besar yang dan iya, berpengaruh Kak ya. Jadi
hal kayak gitu pernah terjadi di Kakaknya, tapi kita membicarakannya ya udah sama yang, Iya, ini aja, yang berkelangsungan aja, kita yang berkomunikasi langsung. Ternyata pernah Kak ya pernah. seperti itu. Wow, oke. Nah Kak, berarti, kalau misalnya nggak sesuai seperti itu, karena kita ini sebagai content creator emang agak krusial sih sebenarnya. Mhm, Orang-orang kan ngikutin kita karena, "Ih, rekomendasi ini, tempat-tempat ini." Berarti iya. dari Kak dia sendiri menerapkan kejujuran Kak ya, dalam Iya, me-review itu? Oke. Misalnya nih Kak, ada visit endorse, mhm terus rasanya kurang aja sih, standar aja mhm. gitu. Cara Kakak bilang ke audiens tuh kayak gimana sih di kontennya? Misalnya, ih, kan nggak mungkin ya kita bilang, nggak enak, rasanya ini," nggak mungkin kan Mhm. kayak itu gimana Kakak bilangnya tuh? Kalau sebenarnya bukan nggak enak sih, Kak, Mhm karena mhm. selera itu kan masing-masing. Iya, Jadi tuh, kadang aku nggak masukin yang nggak enak tadi, mhm, tapi aku sampaikan ke, kelebihan yang lain? pihak enggak, Oh, aku sampaikan ke pihaknya, terus bisa diganti menu lain gitu. oke. Oke oke, jadi untuk meminimalisir itu tadi Kak Iya, ya? karena kita Oke, tetap menyampaikan hal-hal yang jujur jujur-jujur aja aja. kan. Oh, salah satu konten kreator yang jujur di Samarinda. Ini kalian harus follow sih Kak Dias ini, karena isi kontennya tuh sebuah kejujuran, jadi kalian jangan takut misalnya tiba-tiba datang ada biasanya kayak gitu Kak, Mhm, tiba-tiba datang, "Ih, kata kontennya ini enak," pas datang nggak enak. Tapi itu balik lagi sih kan ke selera masing-masing iya. lagi ya kan. Oke, tapi untuk, Kak Dias sendiri kalau ada hal seperti itu minta diganti yang lebih prefer lagi nggak sih Kak? Makanannya Jarang gitu minta kan? ganti sih, Kak, tapi kalau misalnya ada beberapa case yang kayak keasinan banget Mhm mhm. atau kerasa banget yang, apa ya, yang belum bisa ditolerir gitu Mhm ya, mhm. aku kasih koreksi aja sih. Oke oke, bener bener karena ya itulah dia sebagai konten kreator kita harus bisa seperti itu kayak dan Iya, komunikasikannya mungkin ke pemilik langsung atau mereka yang, pengelolanya seperti itu, Kak, ya. Nah, Kak Dias itu biasanya brand datang sendiri kan pastinya yang nge-reach out mhm, Kak Dias sendiri kan. Kak Dias pernah nggak sih nge-pitching brand-brand atau tempat restoran atau menawarkan hotel? kerjasama gitu ya? Mhm, Dari dulu sampai sekarang alhamdulillahnya enggak sih, belum pernah? brand-brand yang datang. Brand yang datang? Iya Wow, jadi brand yang ngelirik ya, dari Kak Dias sendiri iya. gimana, apa namanya, sosial medianya Kak Dias gitu-gitu. Yang bikin sosial media Kak Dias nih proper tuh apa sih, Kak? Misalnya apa sih yang harus ditaruh di sosial media kita nih sebagai konten kreator misalnya yang mau mirip sama kayak Kak Dias, supaya tadi selain mungkin kontennya, apalagi sih yang harus disiapkan? Misalnya mungkin apa di bio-nya Kakak atau apa gitu yang harus dipersiapkan supaya orang-orang nih bisa ngelirik dan percaya gitu sama konten sama Kak Dias misalnya, bisa percaya gitu sama Kak Dias. Mungkin dari bio-nya Kak Dias disertakan apa gitu kan supaya kita jelas kita nih sebagai apa, Heeh. supaya brand nih yang mau nge-endorse kita nih tahu gitu loh. Kalau dari Kak Dias sendiri apa sih, kayak gimana sih cara-caranya? Kalau di bio aku sendiri tuh aku tulis kayak food, Oke, travel, harus jelas seperti itu hotel Kak ya? iya, karena Oke. kalau misalnya brand di luar dari itu, misalnya brand makeup kan nggak mungkin hubungin aku kan, Bener karena bener. udah terarah, audiens aku tuh udah tertarik di bagian makanan, di wisata, Oke. di fashion. Oke, jadi itu harus jelas Kak ya, di bio kita itu tertera, jadi kayak niche kita nih di mana gitu ya kan? Iya Oke. Misalnya kalau kalian mau di dunia kuliner, disertakan, kuliner review gitu kan, kayak iya kuliner Samarinda misalnya kayak gitu. Oh kalau Kak dia sendiri ada apa tadi, kuliner, hotel, travel, kayak gitu Kak ya. Jadi iya. orang jelas gitu mau, nge-reach out atau mau mengundang Kak Dias gitu. Nah, Kak Dias, dari semua kolaborasi yang pernah dijalani, ada nggak sih satu yang paling berkesan banget? Ini udah berapa sih kontennya Kak Dias sampai sekarang ini udah berapa postingan sih di Instagram dulu deh? Aku lupa ya Kak, berapa ya Kak? Tapi masih di bawah 1.000 sih, masih belum terlalu Oh, banyak. di bawah 1.000. Iya. Itu posting setiap hari kah Kak Dias? Enggak posting tiap hari. Oke, Paling 3 hari sekali, 3 hari sekali? tapi kecuali bulan Ramadan ya, Itu rame itu banget. sehari sekali. Sehari sekali? Iya Wes, paling rame kalau lagi high season seperti itu Kak Dias iya, ya? bulan Ramadan paling rame Paling sih. rame. Dalam 1 tahun itu pokoknya di bulan Ramadan tuh hampir setiap hari nge-posting. Iya, Oke. Nah, Kak Dias, tadi balik lagi ke pertanyaan dari mungkin kurang 1.000 ya oke sorry. postingannya.
Ada konten yang mana sih dari kolaborasi itu yang sangat-sangat mengesankan? Mungkin bisa dibilang semuanya mengesankan, yang paling berbekas banget deh di hatinya Kak Dias? Yang paling berkesan di aku, tapi kalau suruh salah satu kayaknya Nggak nggak bisa bisa deh, ya? Kak, Iya, semua berkesan. semua berkesan ya? Karena ada, apa ya, ada experience-nya sendiri-sendiri, di bagian makanan, di bagian fashion, di bagian travel, itu ada kayak suasana suasana makannya tuh nyaman, terus suasana travelnya tuh seru, itu ada Oke. berkesan sendiri-sendiri sih. Oh iya, dan iya sih kalau dipilih salah satu kayaknya nggak bisa ya, Iya, karena tadi beda-beda ininya, niche-nya dan juga semua kolaborasi pastinya mengesankan. Berarti kalau dari Kak Dias sendiri pernah nggak sih ngerasa kalau habis kita misalnya habis Kak Dias, review gitu, mmm, terus jadi rame, gimana sih perasaannya Kak Dias? seneng banget. Seneng banget? Karena jujur kepuasan aku itu waktu ngelihat audiens tuh juga seneng sama konten aku. Oh, Jadi audiens seneng, aku lebih seneng. itu Eh, ya? audiens Seneng, kita lebih seneng, bener. bener ya? Bener dong. Oke, iya karena kalau misalnya orang sudah mempercayain kita Kak ya, Mhm, kayak, "Nih diundang nih untuk meramaikan suatu tempat," dan audiens tuh jadi excited juga, mhm. itu jadi kesenangannya Kak Dias tersendiri ya? Iya, Wow, oke, bener sih karena ngerasa ngebantu orang iya. juga, terus ngerasa orang-orang nih juga jadi tahu suatu tempat itu, Iya, ya kan Kak, Kak Dias apalagi ya? kalau misalnya orang tuh kayak cari kuliner, Mhm, kayak gado-gado tuh di mana sih, oh nemu dari kontennya Kak Dias, tuh aku seneng. Terus kayak misalnya cari baju gamis, mhm. baju apa, terus ketemunya di konten aku itu kayak seneng Seneng gitu. ya? Jadi ada kesenangan Iya, tersendiri Kak ya Dias ya? Jadi kayak, "Wih, aku nih orang-orang jadi kayak bermanfaat gitu ya kan iya. Dias ya?" Oh iya, bener bener banget. Nah Kak Dias, jadi udah sekitar 4 tahun jadi konten kreator, berarti ada tantangannya dong sebagai konten kreator, yang menjadi tantangan Kak Dias sendiri nih, yang mungkin Mhm. orang banyak belum tahu, apa sih Kak tantangannya menjadi konten kreator? Tantangan jadi konten kreator itu harus tetap konsisten dan profesional. Misalnya Oke, kalau misalnya kita lagi nggak mood, lagi nggak semangat, tapi udah ada jadwal visit di hari itu, kita harus profesional, harus tetap kerjakan dengan, vibes yang positif. bener bener Jangan bener. sampai kita ngasih aura yang negatif di sekitar kita. Itu yang menjadi tantangan Kak Dias ya selama menjadi konten kreator ini? Iya, Berarti tadi, apa namanya, mood tadi itu kayak mood bisa kita sih. bilang, wah mood Iya. itu paling susah, apalagi kalau kita sebagai perempuan ya, Iya, ada aja pokoknya yang bikin mood jadi ini, berarti harus profesional tadi, Kak, ya. iya. Cara Kak Dias menangani hal tersebut, menangani tantangan tersebut, mood-mood kayak gitu, gimana sih Kak Dias supaya bisa balikin lagi, Mhm. supaya jadi positive vibes nih? Kadang kalau misalnya, aku ngerasa energiku udah habis tuh aku hold, aku istirahat di rumah, cari kegiatan positif yang lain, nanti baru aku bisa visit lagi, gitu Oke, sih. jadi penenangan diri sendiri dulu ya, Iya, Kak, ya, cari self dulu control. self Iya, control. Oh, itu caranya Kak Dias tadi iya, ya. Wah, nih teman-teman, karena jadi content creator itu juga nggak mudah. iya. Kita harus profesional, harus bisa senyum nih di depan orang-orang semua ya kan. Jadi padahal kalau kalian tahu aslinya kita juga banyak cara yang kita lakukan supaya bisa mengembalikan energi itu tadi ya, Kak Iya. Dias ya. Wah, selain itu tadi berarti harus konsisten nih, yang jadi, halangannya Kak Dias untuk bisa konsisten tuh apa sih, Kak? Misalnya, sambil kerja yang lain juga kah? Atau kuliah, atau belajar kayak gimana? Hal yang bikin konsistennya jadi agak tertunda tuh apa sih sebenarnya? Konsisten yang tertunggak itu rasa malas sih, Kak. Lebih kerasa malas ya? Iya, Bener bener. rasa malas kan biasanya kalau misalnya kita males ngedit tuh kan jadi ketunda, Mhm padahal mhm. kita udah komit buat konsisten. Bener bener Jadi bener. harus dilawan sih rasa Harus malasnya. dilawan, bener banget. Karena konsisten itu juga adalah kalau kita nggak tapi menurut Kakak, Kakak percaya nggak sih kalau kita nggak konsisten upload video, viewers tuh jadi turun, engagement tuh jadi turun? Itu bener nggak sih, Kak? Bener sih, Bener ya? iya. Oke, berarti kalau dari Kak dia sendiri, ada timeline gitu nggak sih? Kayak harus ada waktunya, misal seminggu harus berapa kali upload, misal harus IGS terus tiap hari. Mhm. Dari Kak Des ada nggak sih kayak gitu? Seminggu 3 kali upload, Itu harus? itu harus. Tapi kalau misalnya emang lagi, self control kayak yang aku bilang Mhm? tadi, itu boleh di-hold dulu tapi jangan lama-lama. Paling sekali ajalah seminggu tuh nggak upload ya. Oh. Oh, pernah ya kayak gitu ya Kak Des Pernah. ya? Oke, tapi biasanya kalau dari Kak Des sendiri, seminggu itu pasti ada upload ya harusnya Kak ya?
Ada. Harus ada, Karena nggak melulu tentang endorse, kadang kalau misalnya kita emang excited sama, brand atau apa ya, produk yang kita temuin tuh kan kita bisa kita excited juga buat sharing bener bener ke bener banget. audiens. Nah, selain daripada konten endorse aja nih, Kak, Kakak kan Mhm. sering bilang tadi konten daily, kontennya seperti apa sih Kakak selingkan di akun sosial media Main Makan ID nih, selain daripada endorse endorse Mhm. endorse gitu? Konten daily tetap aku main di luar sih, Kak. Kadang kalau Mhm misalnya aku main ke mall nemu hal-hal baru, mhm, tetap aku kontenin. Walaupun itu oke. bukan endorse ya, aku tetap sharing, tetap upload itu di Oh, platform Instagram sama TikTok aku. tetep ya, Kak, ya, kalau misalnya Iya lagi main mungkin di mana ngelihat sesuatu yang lucu, itu tetap dikontenin kayak gitu ya, Kak, iya Des, ya? Oke, berarti selain daripada di konten-konten endorse, ada konten yang seperti itu juga. iya. Tapi konten yang seperti itu juga, tujuannya untuk apa sih kalau dari Kak Dea sendiri ngelihatnya? Untuk tetap menaikkan engagement atau viewers atau pengikut kah? Atau supaya nggak kosong aja gitu? Niat pertama aku tuh emang mau sharing ini loh, ada tempat baru Mmm, jadi aku share. Terus kalau misalnya itu FYP atau viral, itu tuh menurut aku bonus aja sih, Kak. oke. Tapi jadi yang penting ada buat konten untuk sharing gitu aja Kak ya? Iya Ada ngerasa, "Oh pengen sharing aja deh ke teman-teman." Kalau nggak FYP atau apa, ya nggak apa-apa, kalau FYP ya bonus, gitu iya aja ya Kak ya? Oke. Wah, jadi teman-teman, konten video tuh nggak konten-konten itu nggak melulu tentang endorse aja Kak Dias ya? iya Mungkin kalau kalian namanya juga konten kreator semuanya dikontenin pasti. iya Ke mana konten pasti ya kan. Tapi ada nggak sih kayak lu harus bikin story Instagram everyday, setiap hari gitu, supaya orang-orang ini, itu tadi mungkin salah satu cara mendekatkan diri dengan audiens. Kakak nge-post story terus nggak sih setiap hari? enggak, Kak. Enggak ya? Aku post story itu kalau misalnya ada konten upload di Reels atau TikTok aja, habis itu aku Oh, post di story. oke. Mhm, Berarti, omongan tadi bisa di ini aja ya, nggak melulu harus wajib bikin story Kak ya setiap hari ya? iya Oke, berarti dari Kak dia sendiri kalau bikin story, kalau misalnya ada reels terbaru terus iya di-story-in kayak gitu ya? Oke. Nah teman-teman, berarti itu tadi, Kak Dias sendiri bagaimana tips-tipsnya dan juga ada ngerasa tantangannya tadi. Terus tapi aku mau nanya nih satu hal, Kak Dias pernah nggak sih ngerasa sempat kepikiran untuk berhenti ngonten? Kayak, "Kayaknya gue udah capek banget, gue nggak tahan lagi, gue harus berhenti di sini." Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Kalau kepikiran berhenti konten, alhamdulillah nggak Nggak pernah pernah sih. ya? Justru aku pengen kayak, ini Makin terus? aku buat akun apa lagi ya selain Oh, akun review atau aku buat wow. akun affiliate atau aku buat akun unboxing, Mhm. walaupun itu nggak terrealisasi tapi Ada kepikiran rencana-rencana ya. kayak gitu ya? Kepikiran-kepikiran kayak gitu. Wah, keren banget. Ini baru Mmm. namanya anak muda Gen Z ya kan, nggak gampang menyerah gitu kan, nggak tiba-tiba nggak sanggup lagi. Itu bukan kita banget, Kak, ya. Tapi masih ada lagi hal-hal yang, apalagi ya selanjutnya? Tapi pernah kepikiran selanjutnya mau apa lagi nih, Kak, Dias ke depannya? Mungkin mau ke YouTube kah? Ke Facebook Pro kah yang lagi rame nih? Oh, iya aku lagi ngembangin Facebook juga. Oke, Iya. Facebook Pro itu? Bukan, belum pro sih, kan Heeh heeh. sebelum pro harus berproses dulu kan juga. Oke oke. Jadi aku ngembangin selain Facebook, Instagram, TikTok di Facebook juga. di Facebook juga. Ini baru-baru aja kah di Facebook nih atau Baru-baru aja. wah, Kebetulan itu aku kan buat akun baru mimin main sama pacar aku kan. Jadi oh, pacar wah, aku juga nyaraninnya ke Facebook ke Pro. Facebook Pro. Ah, Facebook Facebook dulu ya baru ke Facebook Pro. iya. Oh, kayak gitu. Oke. Berarti juga ini ya coba-coba di Facebook juga. Iya. Kenapa sih mau main ke Facebook juga? Alasannya apa sih kalau di situ? Audiensnya beda kan, Kak. Kalau Mhm. misalnya di Facebook tuh biasanya orang tua lebih aktif di Facebook. Mhm Kalau mhm. misalnya Instagram, TikTok tuh remaja-remaja sampai seumuran kita lah. Mhm, milenial milenial Gen Z Iya gitu Kak ya. Iya kalau di Facebook itu, ya pasarnya pasti emak-emak, bapak-bapak gitu iya. ya, kebanyakan kayak gitu ya. Wow, itu semainnya Kakak di Facebook ini sekarang rame nggak sih viewersnya? Masih untung-untungan juga sih, Kak, Untung-untungan namanya juga? masih berproses nih. Kalau Facebook kan masih baru-baru, Heeh heeh, jadi bener. kadang cuma 100 yang lihat, Mhm. kadang bisa 20.000, kadang di bawah 100. Oh berarti ini juga ya algoritmanya ya, Iya kayak ya naik turun sesuai dengan ininya lagi. Oh oke, kadang ada yang sampai 20.000 tadi ya Kak iya. Desya? Tadi aku menarik nih Kak Des, boleh nggak sih aku tanya tentang, akun apa tuh yang Mimin apa yang Oh, yang baru? satunya Heeh, mimin main. Mimin Main. Iya.
Itu kenapa sih bikin akun itu? Karena sama Eee, pacar tadi ya? iya sih, Oh yes, oke. Itu aktifkah sampai sekarang masih aktif juga masih ya? Sama aktif. aktifnya ya? Itu kapan sih terbentuknya? Itu kalau nggak udah 2023 kok 2023 atau 2024 sih. Oh oke. Karena keinginanku tadi tuh Kak, ingin mengembangkan akun selain main makan ID. Tapi kalau Mimin main tadi ya namanya ya, Mhm. itu tentang apa sih ininya konten-kontennya? Oh sama 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 juga sih, tapi masih kayak ngebentuk portofolio yang kita random-random, oke. tapi masih tetap ngasih informasi. Oh tetep ngasih Mhm, informasi ya, dan itu bedanya berdua, iya. bersepasang kekasih gitu ya? Oh oke, itu udah followers berapa sih Kak? Udah ada panggilan endorse gitu juga nggak dari Udah, akun itu? followers-nya Wow, masih 5.000 masih sih, 5.000. tapi alhamdulillah udah ada panggilan endorsement gitu. Wes, oke, berarti tuh teman-teman ya, kita nggak bisa diem di situ aja tuh, Iya, ada lagi yang harus kita tuju lagi Kak ya. Tapi YouTube mau main nggak ke YouTube lagi? pengen sih tapi masih belajar Masih kayaknya. belajar ya? Oke, berarti soon nanti ada YouTube-nya Kak Dias nih. Kakak ada YouTube nggak? YouTube aku belum sih, belum main Belum juga, juga? karena kalau YouTube itu ternyata kita agak ini ya, agak effort juga lagi ya. Iya, Kan dengan durasinya mungkin lumayan panjang iya. tadi. Tapi mungkin after ini karena ngeliat Kak Dias mau main di situ juga, aku pengen juga Oh sih iya? kayaknya. Di Facebook kayaknya juga aku mau post deh. Oh iya? Kita sama-sama biar makin berkembang gitu Iya. kayak, wis oke. Mungkin dari tadi aku bicara sama Kak Dias nih ada, positif-positif vibes-nya banget, juga terinspirasi juga dari Kak Dias. Nah Kak Dias, mungkin ini kita ke tips dan penutup Mhm. kali ya, mungkin tips buat teman-teman Sobat Busam ID. Tips paling penting dari Kak Dias buat konten kreator pemula yang pengen mulai bangun branding dan dapetin cuan. Buat pemula apa nih Kak Dias? Untuk konten kreator pemula, menurut aku itu kalian harus rajin-rajin posting, konsisten, coba terus di-improve, tiap postingan itu kalian di postingan sebelumnya kalian ini kurang apa sih gitu, kalian improve lagi, terus, banyakin portofolio dulu, nanti bakal brand yang datang ke kalian kok. Wow, itu tadi berarti banyakin portofolio supaya bisa Iya, dilirik brand. Karena kalau tujuannya memang konten kreator mencari cuan di situ ya Kak Dias ya? Terus juga bangun harus personal branding dulu. oh personal branding dulu ya? Oh oke. Berarti bangun personal branding dalam kata lain ada ciri khasnya gitu? Ciri khas lebih bagus, Bisa juga? tapi semua itu kan berproses, Kak. Mhm Kadang mhm. itu nanti, ciri atau icon yang dibentuk itu bakal ketemu sendiri. Oh oke, seiring berjalannya Iya, waktu dan proses itu. Nah teman-teman itu dia tadi tips dari Kak Dias ya, kalau kalian yang mau jadi konten kreator pemula berarti harus konsisten, terus tetap branding pokoknya posting aja dulu ya Kak iya, Dias ya. Kalau dari tips mungkin habit-nya Kak Dias nih, harus mungkin disiplin apa gitu, harus ada doanya seperti apa supaya bisa rame juga nih sama Kak Dias, ada nggak sih kayak rahasia-rahasia personalnya Kak Dias sendiri, yang mungkin bisa, "Ih, bisa nih Kak dari diri aku sendiri, aku harus kayak mhm. gimana?" Gitu. Harus rajin, apa namanya nih, rajin berdoa dulu kah Mmm. terus gitu kan? Harus rajin sholat, ada doanya kah? Atau kayak gimana kalau dari Kak Dias? Tapi kalau dari diri aku Mhm? sendiri, terus improve sih, yang Mmm, penting jangan jangan cepat puas. rasa jangan cepat puas? Iya, Oke. kalau bisa, terima kritik saran dan malah kita yang minta masukan gitu loh, konten aku tuh kurang apa sih, jadi kita Mmm. bisa improve sendiri. Oke, jadi harus berlapang hati ya untuk Iya, meminta kritik dan saran iya itu? dong. Wow, benar benar banget, benar. Karena kita harus terus improve dan belajar itu tadi ya, Kak Iya, Dias. Itu dari Kak Dias sendiri itu harus, berlapang dada untuk kita, apalagi nih kritiknya? Kita yang iya. minta, Kak, ya? Ya bahkan aku tuh seneng kalau misalnya Ada yang ada kritik saran? orang yang ngekritik, Mhm. konten aku tapi lewat DM. Jadi Oh, dia tuh nggak nge-judge di komen, tapi mhm, dia DM dan aku yang pasti minta maaf sama terima kasih karena dia udah, nyampaikan itu di personal. personal. Bener bener banget. Jadi malah kita jadi discuss gitu. Bener. Wah, itu dia tadi teman-teman bagaimana, kisah awalnya perjalanan main makan ID sampai tadi di obrolan terakhir kita yaitu Mmm, tips dari Kak Dias dan juga tadi kita harus bisa menerima kritik dan kalau bisa buat teman-teman ya yang mau
head komen atau apa nih, jangan langsung di situ dong gitu Iya. ya. Di anu pribadi aja, kita sangat-sangat berlapang dada kok. Itu konten kreator yang seperti Kak Dias ini, wah bagus banget. Berarti kita harus, terus improve tadi ya Kak Dias ya sarannya dan juga harus, konsisten upload-upload video. Kak Dias aku makasih banyak banget udah mau datang ke sini, udah mau sharing sama teman-teman Sobat Busam ID. Semoga Kak Dias ke depannya makin sukses lagi, jaya lagi main Makan Amin. ID dan Mimin main sampai ke YouTube, Facebook, semua platform deh kayaknya. Amin. Aku juga makasih udah diundang. Iya, sama-sama Kak Dias. Aduh, Masya Allah. Teman-teman yang mau ngikutin Kak Dias ya, mungkin kalian yang, "Di mana sih makanan Samarinda?" Rekomendasi hotel, tempat-tempat apapun yang ada di Samarinda, mungkin satu Indonesia juga next nanti. Iya, amin. Kalian bisa follow akun, sosial medianya Kak Dias, yaitu Main Main Makan Makan ID. ID. Nah, teman-teman Sobat Busam ID jangan lupa saksikan juga episode Raw Cuan yang selanjutnya, dan pastinya narasumbernya nggak kalah spesial. Oke, Sobat Busam ID, jangan lupa untuk di-share juga ke teman-teman kalian yang membutuhkan episode kali ini, yaitu banyaknya tadi inspiratif dari Kak Dias. Dan Kak Dias, kita dadah-dadah dulu nggak sih di tengah kamera ini? Dadah semua-semua, dadah semuanya. Makasih.